Halo Konco, video ini merupakan video lanjutan part ketiga dari manhwa yang berjudul Ultimate Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, setelah Huolong menampakkan diri di lokasi gua bawah danau. Tentang tujuannya berada di tempat itu, tidak lain untuk balas dendam. Huolong kemudian menjelaskan bagaimana caranya ia bisa sampai ke tempat ini. Semua itu berkat residu dari radiasi nuklir yang Yihe keluarkan. Ia juga mengatakan jika selama mengikuti Yihe, ia telah menahan nafasnya agar tidak terdeteksi saat mengikuti mereka. Huolong juga menambahkan, walaupun ia sudah berusaha untuk melakukan semua itu secara diam-diam, namun tetap saja Yihe bisa menyadari keberadaannya, dan itu dibuktikan dengan bongkahan batu yang tiba-tiba saja jatuh dan menutupi jalannya. Begitulah apa yang dikatakan Huolong. Semua itu hanyalah sebatas kesalahpahaman saja. Menanggapi, Yihe berkata, "Siapa kau? Tiba-tiba masuk, ngomong sendiri banyak hal. Dasar aneh, memangnya kita pernah kenalan?" Mendengar ucapan tersebut, Huolong langsung melancarkan serangannya. Akan tetapi, tentakel-tentakel dari monster Ghostvine tiba-tiba menyerang Huolong. "Dasar kau licik, membawaku ke sarang monster dan membiarkan monster itu berurusan denganku. Apakah ini juga rencanamu, ha?" kata Huolong menambah prasangka buruknya. Yihe yang mendengarkan hal itu hanya bisa bingung. Boro-boro mengenal Huolong, bertemu saja baru pertama kali. Kembali ke Huolong dengan semua prasangka yang sudah mencapai puncak. Ia kemudian melepaskan martial energi dengan jumlah yang sangat besar, dan itu membuat atap guanya runtuh. "Oh tidak, ini akan runtuh!" teriak Teh Yuli dengan penuh ketakutan. Mengambil keputusan cepat, Yihe melepaskan serangan laser beam ke arah reruntuhannya. Walaupun apa yang dilakukan Yihe bisa menghindari mereka dari reruntuhan, namun karena itu juga lubang tercipta di sana yang membuat air bisa masuk ke dalam. "Kak Yuli, cepat pergi dari sini!" teriak Yihe memberikan arahan. Melihat semua yang terjadi, Huolong yang sangat dendam ke Yihe atas kematian saudaranya, ia kemudian bergerak dengan sangat cepat dengan tinjunya yang siap dilepaskan. Akan tetapi, Sword Intent, Soul Wound melepaskan teknik berpedangnya. Chuzhou menggagalkan serangan Huolong. "Sebelum kau menghadapi Yihe, langkahi dulu mayatku," kata Chuzhou dengan penuh kepercayaan diri. "Hei anak muda, aku ini prajurit tingkat 8. Apakah kau pikir es dan petir kecil ini bisa menyakitiku?" kata Huolong yang terlihat sangat marah. Melihat Huolong teralihkan, Yihe langsung mengambil kesempatan. Melompat ia, lalu Atomic Blast Fist. Serangan itu berhasil mengenai Huolong dengan sangat telak. "Kau pergi duluan saja. Orang itu prajurit tingkat tinggi. Akan sulit bagimu menghadapinya sekarang. Serahkan dia padaku," ucap Yihe, dan benar saja apa yang dia katakan. Terlihat Huolong ternyata sudah bangkit kembali. Lalu dari sana kita langsung berpindah ke tepian danau. Terlihat Teh Yuli dan kedua rekannya sudah berhasil menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, Chuzhou juga keluar dari dalam danau. Teh Yuli lalu mempertanyakan keberadaan Yihe. Belum sempat Chuzhou menjawab, tiba-tiba saja ledakan energi yang sangat besar terjadi di tengah-tengah danau. Hal itu juga telah menimbulkan uap air menyebar hampir menutupi seluruh danaunya. Melihat apa yang terjadi di dalam pekatnya uap air, ternyata Yihe telah mengaktifkan bloodline dari Colossal Titan, dan karena kekuatan itu juga Yihe berhasil mengalahkan Huolong.
berpindah ke sudut pandang Chuzhou, Taehyuli, dan kedua rekannya yang berada di tepian danau. Apa yang mereka lihat dari balik uap air? Itu merupakan siluet dari wujud bloodline kolosal Titan milik Yi. Tidak lama dari sana, Yi keluar dari dalam danau tanpa sehelai pakaian, dan tentunya mereka semua langsung bergegas menghampiri Yi. Setelah keadaannya mulai kembali kondusif, Chuzhou lalu bertanya tentang keadaan Huolong. Menjawab, Yi berkata jika Huolong ternyata membawa bom plasma dan ia telah koit bersama monster Ghost Fiend-nya. Merespon, Chuzhou berkata lagi, jika ledakan sebelumnya itu jauh lebih besar dibandingkan ledakan yang bisa dihasilkan bom plasma, dan mereka juga mengaku telah melihat siluet raksasa di sana. Mendengar itu, dengan gugup, Yi berusaha meyakinkan mereka jika semua yang terjadi benar-benar disebabkan ledakan dari bom plasma. Tentang alasan Yi melakukan semua ini, sudah jelas itu untuk menyembunyikan kekuatannya. Sebenarnya, Yi tidak hanya mengalahkan Huolong saja. Ia juga berhasil mengalahkan monster Ghost Fiend dan berhasil mendapatkan Magic Core-nya. Setelah semua itu, mereka pun berpisah. Yuli pergi bersama kedua rekannya yang tersisa, dan Yi tetap bersama Chuzhou dengan tujuan mereka berdua selanjutnya farming gila-gilaan. Kemudian setelah semua itu, singkat cerita, 3 hari kemudian Yi dan Chuzhou akhirnya keluar dari Secret Realm tersebut. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat keadaan di luar Secret Realm. Ternyata di sekitar lokasi Secret Realm ini, berkat pembangunan yang sangat masif, lokasi di sekitarnya telah menjadi layaknya kota kecil. Yi lalu pergi menukarkan Magic Core yang ia dapatkan dari dalam Secret Realm. 1 karung besar langsung Yi letakkan di sana. Melihat itu, petugas penukaran berkata, tolong sedikit lebih hati-hati. Jika barang-barang ini rusak, itu juga tidak menguntungkan Anda. Menanggapi perkataan itu, Yi memohon maaf. Ia kemudian mengambil sisa Magic Core yang tersimpan di dalam cincin penyimpanan. 1, 2, 3, 4, 5, dan karung terakhir. Tuan, apakah Anda sudah selesai membongkarnya? Kata petugas perempuan itu dengan raut wajahnya yang terlihat sangat membagongkan. Merespon, Yi lalu berkata, sudah selesai, tapi kau harus cepat menghitungnya, karena aku masih memiliki beberapa ramuan yang harus diidentifikasi. Dan yang paling penting, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sedikit penjelasan tentang Magic Core yang Yi tukarkan. Itu adalah Magic Core kualitas hijau dan putih, di mana kedua Magic Core itu sudah tidak bisa lagi memberikan Yi peningkatan. Saat insiden di danau, Yi juga berhasil mendapatkan beberapa Magic Core biru dari bis tingkat 3 dan Magic Core hijau dengan pola emas dari monster Ghost Fiend. Kedua Magic Core ini merupakan hasil terbesar yang Yi dapatkan di dalam Secret Realm ini. Kemudian dari hasil penukaran Magic Core-nya, Yi berhasil mendapatkan dana segar sejumlah 27.507.000. Selesai dengan urusan Magic Core, Yi berencana untuk lanjut mencari pembeli dari ramuan spiritual yang ia dapatkan. Akan tetapi, tiba-tiba saja seekor mobil datang mencegat Yi. Halo saudara Yi, saya Liu Tian, pemilik apotik, kimi, dan farma. Tujuan saya datang menemui Anda. Saya ingin membeli semua ramuan spiritual yang Anda miliki dengan harga sedikit lebih tinggi dari harga pasar, kata orang tua ini, dan namanya adalah Liu Tian. Sejenak Yi berpikir jika informasi mengenai apa yang sudah ia lakukan di tempat penukaran ternyata bisa dengan mudah bocor begitu saja.
hal ini mungkin akan sedikit merepotkan untuk menjaga informasi pribadinya di kemudian hari. Namun, persoalan ini akan Yihye pikirkan nanti dan sekarang, karena pembeli sudah ada di depan mata. Tanpa pikir panjang, Yihye memutuskan untuk menjual semua ramuannya saat itu juga. Dari hasil penjualannya, Yihye berhasil mendapatkan cuan sebesar 7 juta. Dengan semua uang yang ia miliki sekarang, Yihye berencana untuk meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 10%. Yihye juga membandingkan jika memilih untuk meningkatkan compatibility template-nya, itu membutuhkan sumber daya yang cukup besar dan tentunya itu akan sangat boros. Di tengah-tengah kebingungannya mencari cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan martial art, terlintas di pikiran Yihye sambil mengingat kembali apa yang sudah ia jalani di turnamen ujian akhir. Semua lawan yang ia kalahkan, Yihye hanya menggunakan kemampuan dari template Mad Demon Emperor dimulai saja. Yihye sadar jika ia sama sekali belum memiliki martial artnya sendiri. Kemudian dengan pemikiran itu, Yihye langsung berlari ke tempat di mana ia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Singkat cerita, sampailah kita ke ruangan kepala sekolah SMA 1 Ancheng. Ternyata beliaulah yang menjadi tujuan Yihye. Mengawali percakapan, keduanya saling memuji satu sama lain. Yihye lalu memberikan hadiah berupa arak ramuan yang ia dapatkan dari apotik Kimi dan Pharma. Tentunya itu membuat Pak Kepsek sangat senang. Setelah memberikan itu, Yihye kemudian mengutarakan maksud dan tujuan sebenarnya, di mana ia berkata seperti ini. Kepala sekolah, aku sebenarnya ingin belajar martial art yang lebih kuat. Apakah Anda punya koneksi? Sekarang aku belum kuliah, jadi aku hanya bisa mencari bantuan dari luar. Kau sudah mendaftar ke Universitas Wadu dan pasti diterima. Kenapa tidak menunggu sampai masuk kuliah baru belajar martial artnya? Kau terlalu terburu-buru, Yihye. Dan begitulah jawaban dari kepala sekolah. Mendengar itu, Yihye langsung mengeluarkan jurus aura wajah penuh pengharapan. Dengan jurus tersebut, Pak Kepsek pun luluh dan berkata jika ia akan memperkenalkan Yihye dengan seseorang. Keesokan harinya, Yihye yang baru saja selesai mandi junub mendapatkan telepon dari kepala sekolah. Beliau mengabarkan jika ia telah menemukan tempat yang cocok untuk Yihye bisa belajar martial art. Mendengar hal tersebut dan mengetahui jika tempat yang dimaksud adalah rumah keluarga Liu, itu langsung membuat Yihye terkejut. Dari rumah Yihye, kita langsung berpindah ke jalanan pinggiran kota Ancheng. Seorang pengemudi motor berboncengan terlihat di sana. Mas Aji, kamu luar biasa sekali, kata perempuan yang dibonceng. Asik-asiknya menikmati model pacaran di atas motor. Tiba-tiba Yihye nongol tepat di samping motor mereka. Woi konco, jangan laju-laju bawa motor, apalagi sambil pacaran. Sebaiknya kalian pergi ke Oyo saja. Tentu saja itu membuat Mas Aji kaget, apalagi saat ia menyadari jika Yihye hanya menggunakan sepeda ontel. Karena sudah merusak suasana, Mas Aji langsung gaspol sambil mengeluarkan kata-kata berbau comberan ke Yihye. Merasa diremehkan, Yihye langsung mengaktifkan nos yang terpasang di sepedanya. Melihat kecepatan itu, Mas Aji dan pacarnya hanya bisa terdiam. Mereka tidak menyangka jika ada seseorang yang bisa mengayuh sepeda sebrutal itu. Begitulah apa yang Yihye lalui selama dalam perjalanannya menuju ke kediaman keluarga Liu. Sampai di sana, apa yang Yihye lihat itu bukan hanya sekedar kediaman, tapi itu layaknya seperti sebuah istana. Mengaktifkan live magnetic field, Yihye menyadari jika terdapat beberapa keberadaan dengan aura yang kuat di sekitar kediaman itu. Tidak lama,
Sosok yang dinantikan akhirnya muncul. Dia adalah Liu Qingzu menyambut kedatangan Yi He. Mereka berdua lalu sedikit berbincang-bincang mengenai turnamen ujian akhir dan terlihat Liu Qingzu sedikit canggung dibuatnya. Setelah itu, Liu Qingzu lalu mengajak Yi He masuk untuk menemui ibunya. "Ibu, Yi He ada di sini," kata Liu Qingzu memanggil ibunya. Sepasang kaki yang sangat menawan terlihat menuruni tangga dan "Selamat datang Yi He." Begitulah ucapan dari tante ini dan namanya adalah Liu Qinlan, kepala keluarga Liu. Melihat sosok tante Bahenol tanpa Yi He sadari, ekspresi mesum keluar. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita dibawa untuk melihat ke beberapa hari sebelumnya. Apa yang terjadi setelah ujian akhir selesai diadakan. Saat itu, Liu Qingzu yang sudah dikalahkan Yi He, ia terlihat menghadap ibunya. Melihat Liu Qingzu gugup, ibunya menenangkannya. "Aku menonton live streaming pertarunganmu dengan pria bernama Yi He itu. Kamu sudah tampil sangat baik. Ibu pikir jika Yi He ditempatkan di ujian masuk perguruan tinggi Huadu, dia akan menjadi kuda hitam. Kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri." Begitulah perkataan Tante Qinlan menenangkan putri cantiknya. "Kemampuan adikmu terbatas dan dia tidak mungkin mewarisi keluarga Liu. Di keluarga ini, kamu adalah satu-satunya yang dapat mengemban tanggung jawab besar. Tapi bagaimanapun juga, kamu adalah seorang perempuan dan terlahir begitu cantik. Ayahmu sudah tidak ada sejak lama. Sekarang keluarga kita tidak memiliki seorang master sekte sebagai pelindung. Jika ada keluarga besar yang ingin menikah denganmu, kita sama sekali tidak punya hak untuk menolak. Ini juga berarti keluarga Liu akan ditelan dan pondasi ratusan tahun yang keluarga ini bangun akan jatuh ke tangan orang lain. Aku ingin menjodohkan kau dan Yi He. Bagaimana pendapatmu, nak?" Yi He sepertinya cukup baik. Dia bertalenta luar biasa. Latar belakang keluarganya sederhana. Masa depannya sepertinya akan cerah. Berdasarkan pengamatan ibu, dia juga bukan orang yang berhati licik dan penuh ambisi. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Cobalah untuk PDKT dengan Yi He terlebih dahulu. Begitulah ide kreatif dari Tante Qinlan. Ia ingin menjodohkan Liu Qingzu dan Yi He. Lalu, apakah itu akan terwujud? Kita akan mengetahuinya nanti. Dan sekarang, kembali ke timeline utama. Bokong Tante Qinlan yang sangat montok terlihat di sana. Kita juga bisa melihat Yi He yang sedang memberikan salam hormat sambil berkata jika ia membawakan oleh-oleh. Tante Qinlan yang tidak ingin bertele-tele lalu menanyakan tentang benarkah Yi He ingin mempelajari martial art tingkat tinggi milik keluarga mereka. Menjawab, Yi He membenarkannya. "Baiklah, kalau begitu Qingzu akan membawamu ke pavilion martial art keluarga kami. Tetapi karena martial art di pavilion tersebut tidak boleh dibawa keluar, kau hanya punya waktu 1 hari untuk mempelajarinya. Ada 3 set misterius royal martial art jauh di dalam pavilion keluarga kami. Apakah kau dapat mempelajarinya? Itu tergantung pada kemampuanmu," kata Tante Qinlan. Dan itu berarti jika ia telah menyetujui keinginan Yi He mempelajari martial art keluarganya. "Baiklah, saya Yi He mengucapkan terima kasih kepada keluarga Liu," kata Yi He sambil memberikan hormat. Mendengar ucapan tersebut, Tante Qinlan berpikir, alih-alih mengucapkan terima kasih ke pribadi dirinya, Yi He justru berterima kasih ke keluarga Liu. Ini menandakan jika Yi He memang benar-benar orang yang tepat untuk dijodohkan dengan Liu Qingzu. Kemudian dari sana, slide berpindah ke lorong basement mengikuti Liu Qingzu dan Yi He. "Qingzu, mengapa aku merasa kamu selalu menghindariku?"
merespon. Liu Qingzu menyangkalnya. "Benarkah?" kata Yihe yang tiba-tiba mendekatkan wajahnya. Dan tentunya itu membuat Liu Qingzu tersipu malu. Bau-bau asrama mulai tercium di sini. Setelah beberapa saat berjalan, sampailah mereka di ujung lorong. Terlihat pintu batu besar di sana. Pintu ini terbuat dari batu penyalur energi. Bahan batu ini khusus digali dari Secret Realm dan ini mampu meredam setiap serangan, kata Liu Qingzu memberikan penjelasan. Entah apa yang dipikirkan Yihe. Ia justru meminta izin untuk mengetes seberapa besar kekuatan pintu batu tersebut. Mendengar permintaan itu memperlihatkan wajah datarnya, Liu Qingzu mengizinkannya. Mengumpulkan energi di tangannya, Yihe bersiap melepaskan pukulannya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah... Ya, pintu itu tidak bergeming sedikit pun. Melihat kejadian itu, Liu Qingzu merasa senang, walaupun hanya sebuah pintu batu. Namun, secara tidak langsung, hal ini juga berarti Yihe mendapatkan kekalahan. Setelah semua percobaan yang tidak berguna itu, masuklah mereka ke dalam sana. Ternyata, tempat ini layaknya seperti perpustakaan. Selain martial art dari keluarga Liu, di sini juga tersimpan beberapa martial art lainnya. Yihe lalu bertanya, di manakah misterius Royal Martial Art keluarga Liu disimpan? Karena sudah mendapatkan mandat dari ibunya, Liu Qingzu kemudian mengajak Yihe ke bagian terdalam tempat itu. Di sana, kembali kita bisa melihat sebuah pintu besar. Misterius Royal Martial Art tidak akan bisa kamu pahami dalam satu hari. Paling cuma bisa mengerti bagian luarnya saja. Aku rasa ibu membukakan akses ke tempat ini itu belum tentu menguntungkan bagimu. Kalau kau mau, aku bisa bantu pilihkan beberapa teknik tingkat rendah yang cocok untukmu, Yihe, kata Liu Qingzu memberikan penjelasan. Sedikit menggoda, Yihe lalu berkata, jika Liu Qingzu tidak perlu khawatir. Kalau mau belajar tentunya harus belajar dengan maksimal. Kalau tidak punya nyali untuk belajar sesuatu hal yang menantang, lebih baik pulang saja. Mendapatkan tanggapan seperti itu, Liu Qingzu yang mulai risih kemudian langsung membukakan pintunya. Di dalam sana terlihat 3 kotak berangkas penyimpanan yang cukup besar. Mata Yihe lalu tertuju ke satu berangkas yang bertuliskan Body Bone Demon Prison. Cara mempelajari misterius Royal Martial Art bukan dengan melihat, melainkan dengan merasakan aura bela diri yang ditinggalkan oleh penciptanya. Jika tidak bisa merasakannya atau atribut seseorang yang ingin mempelajarinya bertentangan dengan aura tersebut, maka dia tidak akan bisa mempelajarinya. Singkatnya, misterius Royal Martial Art itu hidup. Bukan seseorang yang memilih tekniknya, tapi tekniknya lah yang memilih orangnya. Begitulah penjelasan dari Liu Qingzu. Mendengar semua itu, memperlihatkan ekspresi bejatnya. Yihe berkata, bagus sekali, Body Bone Demon Prison. Akulah orang terpilih untuk mempelajari martial art ini. Kemudian, pintu berangkasnya pun dibuka. Melihat apa yang ada di dalam sana, Yihe sontak terkejut dibuatnya. Bukannya buku yang ia dapati, melainkan sebuah patung batu yang terlihat sangat menyeramkan. Setelah menyadari semua itu, beberapa saat kemudian, Yihe telah sendiri di ruangan tersebut. Mengetahui jika semua misterius Royal Martial Art bukanlah sebuah buku yang bisa dibaca, tentunya membuat Yihe sangat bingung. Yihe lalu mencoba mengingat kembali apa yang Liu Qingzu katakan sebelum ia pergi dari sana. Bukan hanya patung, bisa juga berupa lukisan atau benda lainnya. Apapun bisa menjadi wadah bagi resonansi martial art. Itulah keistimewaan seorang Grandmaster sejati. Hanya Grandmaster sejatilah yang mampu mendapatkan resonansi martial art.
dan meletakkannya pada benda untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Rasakan resonansi martial artnya. Jika cocok, kau akan merasakannya sendiri. Setelah mengingat semuanya, bukannya mendapatkan pencerahan, Yihe justru memilih untuk tiduran. Sementara itu, di tempat lain dari ruang kontrol, Liu Qingzu tidak bisa mempercayai apa yang Yihe lakukan. Kembali kita ke posisi Yihe. Informasi sistem tiba-tiba muncul mengagetkannya. Terdeteksi kesadaran host berada di ruang khusus. Untuk mencegah kematian instan, sistem akan memperkuat tubuh spiritual host. Bersamaan dengan informasi tersebut, secara tidak terduga, Yihe berhasil masuk ke dalam dunia spiritual martial art. Hanya pria sejati yang bisa mewarisi martial art milikku. Kalau tidak, lebih baik aku membiarkannya membusuk di dalam tanah. Perkataan ini terucap dari seseorang yang tiba-tiba muncul di sana. Ternyata itu adalah perwujudan dari patung batu yang sebelumnya Yihe lihat. Dan beliau merupakan pemilik asli dari martial art Body Bone Demonstration. Buktikan padaku kalau kau pria sejati. Saat hujan petir datang bersamaan akan ada 100 roh jahat berkeliaran di malam hari. Saat itu kau harus menjaga kuil bobrok ini untukku. Jangan biarkan patung Bodhisattva wajah murka ini dicemari oleh roh jahat. Kalau berhasil, aku mungkin bisa mengajarimu ilmu untuk menjaga rumah. Dan kalau gagal, kau akan jadi gila karena digerogoti para roh jahat. Dan kau tak akan pernah bisa menapaki jalan martial art lagi. Kalau kau cuma pecundang payah, sebaiknya cepat kabur saja dari sini, kata beliau lagi, memberikan arahannya. Dan tepat setelah itu, Yihe bisa merasakan butiran hujan jatuh tepat di wajahnya. Lalu ketika ia menoleh ke belakang, ternyata roh jahat yang dimaksud sudah muncul di sana. Dengan pedang yang ia dapatkan di dalam kuil bobrok itu, Yihe mencoba menahan serangan dari para roh jahat. Dari sini, pertarungan pun tak bisa dihindari. Menebas, dan menebas. Yihe terus saja menebas para roh jahat dengan sangat brutal. Tidak ada sedikit pun keraguan di hati Yihe. Dengan penuh semangat, ia terus maju menerjang para roh jahat. Tampaknya orang yang datang untuk mengikuti tes kali ini adalah orang bodoh. Para warrior benar-benar menjadi semakin buruk dari generasi ke generasi. Begitulah perkataan beliau sambil menyaksikan apa yang dilakukan Yihe dari atas genteng. Kembali kita ke posisi Yihe. Terlihat satu roh jahat mendapatkan celah menyerang Yihe dari belakang. Serangan itu sebenarnya tepat mengenai Yihe. Namun entah bagaimana bisa, Yihe tidak menerima damage apapun. Tampaknya di dunia spiritual ini, sistem yang aku miliki akan secara otomatis melindungiku, membuatku tidak dapat diserang. Begitulah kesimpulannya, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah menampakkan tampang bengisnya. Yihe kemudian berkata, "Bukankah ini tubuh emas yang tidak akan terkalahkan?" Hahaha. Dengan begitu, Yihe bisa dengan mudah membantai seluruh roh jahat tanpa perlu khawatir terkena damage. Menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya, beliau ini kembali berkata lagi, anak ini ternyata bisa menahan pengaruh di dalam dunia martial art. Bagaimana cara dia melakukannya? Ternyata Yihe mendengar ucapan barusan. Ia lalu menimpali perkataan tersebut dengan berkata, tidak ada alasan lain, belajarlah dengan giat dan berlatihlah dengan tekun. Lalu singkat cerita, setelah Yihe berhasil mengalahkan seluruh roh jahat, ia lalu dibawa menuju ke sebuah tempat. Di sana terdapat sumur tua. Di dalam sumur ini tersimpan esensi aura jahat yang kukumpulkan semasa hidup. Metode kultivasi Body Bone Demonstration juga ada di dasar sumur itu. Jika kau bisa menyerapnya, masuklah. Mendengarkannya tanpa pikir panjang, langsung saja Yihe masuk ke dalam sana.
Dulu, saat aku berada di puncak kejayaanku, aku adalah seorang pahlawan dunia yang pernah menaklukkan Secret Realm kelas S. Seiring bertambahnya usia, energi dan darahku mulai melemah. Dan roh jahat yang selama ini aku tekan di dalam tubuhku mulai berbalik menyerangku. Dan itu membuatku kehilangan kendali. Bahkan aku sampai membunuh orang-orang di sekitarku. Agar tidak terus membuat kesalahan, aku akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupku sendiri. Namun, sebelum kematianku, aku berhasil menyatukan seluruh aura dendam dan energi jahatnya dengan keharmonisan bela diri, lalu menuangkannya ke dalam patung sebagai wadah penerus. Meskipun telah berlalu ratusan tahun dan sebagian besar energi jahat di dunia martial art ini telah menghilang, tetap saja itu tidak mungkin bisa ditanggung oleh seorang martial artis biasa. Jika kau bisa menaklukkan energi jahat ini, maka di jalan Bodibond Demon Prison, kau pasti akan mampu melampaui dirimu sendiri. Begitulah ceritanya, dan setelah itu kita berpindah lagi ke tempat lain, di ruangan kontrol. Liu Qingzu dan ibunya terus memantau apa yang terjadi dengan Yihe dari balik layar monitor tentunya. Awalnya nampak biasa saja, namun tiba-tiba sesuatu terjadi dari balik layar. Mereka melihat Yihe kejang-kejang. Melihat kejadian itu, Liu Qingzu berkata, ketika Yihe baru saja tertidur, sudut bibirnya masih memperlihatkan senyum puas, seakan-akan ia tengah bermimpi sesuatu hal yang menyenangkan. Namun, sekarang tubuhnya tiba-tiba kejang, bahkan darah mulai merembes keluar. Merespon perkataan putrinya, Tante Qinlan berkata, teknik bela diri misterius martial art tingkat ketiga ini merupakan warisan kakekmu yang ditemukan secara kebetulan di masa lalunya. Ia pernah mencoba berlatih, tetapi meskipun sudah mencapai tingkat master, ia ditolak oleh aura yang terdapat pada patung itu. Bahkan itu membuatnya mengalami luka dalam. Sejak saat itu, tidak ada anggota keluarga Liu yang berhasil menguasai teknik ini. Jika kekuatannya luar biasa, maka cara memperolehnya pun pasti penuh dengan penderitaan. Karena Yihe memilih untuk menerima kekuatan dari teknik ini, maka ia belum sempat ucapan itu ia selesaikan. Tante Qinlan langsung terdiam saat ia melihat layar monitor. Tanpa diduga, Yihe sudah bangun. Berpindah ke sudut pandang Yihe. Ternyata ia telah berhasil menyelesaikan pelatihannya. Tidak lupa, Yihe berterima kasih dan memberikan salam penghormatan, memberikan penyampaian terakhirnya melalui telepati. Pemilik asli dari martial art Bodibond Demon Prison berkata jika ia sangat berharap dengan Yihe untuk mengungkap rahasia dari dunia ini. Setelah penyampaian itu, dengan martial art tingkat tinggi yang sudah ia kuasai, Yihe berkata, meskipun atributku tidak berubah, menguasai teknik misterius martial art membuat kekuatanku setidaknya 2 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Asik menikmati pencapaian baru yang ia dapatkan. Liu Qingzu dan ibunda muncul di sana, menanyakan apakah Yihe benar-benar berhasil menguasai martial artnya. Sambil menunjukkan wajah songongnya, Yihe berkata jika ia telah berhasil. Itu mustahil. Bahkan Qingzu yang memiliki bakat luar biasa butuh waktu seminggu tanpa tidur di ruangan aura ini hanya untuk menguasai dasar tekniknya saja. Sedangkan Yihe bahkan tidak sampai 1 jam, hanya tidur sejenak sudah menguasainya. Begitulah ungkapan penuh keterkejutan dari tante kita. Menanggapi komentarnya dengan ekspresi sombong, Yihe bertanya, apakah kalian tidak percaya? Dan
Tanpa menunggu jawaban dari mereka, Yihye langsung pamer dengan mengeluarkan aura yang sangat luar biasa. Ini adalah energi jahat yang kudapatkan dari dunia martial art. Jika dijelaskan, itu mirip seperti enchantment dalam game. Energi ini menyatu dengan auraku dan membuatnya lebih mematikan. Mendengar penjelasan Yihye, merasakan aura yang dikeluarkannya, Liu Qingzu hanya bisa terpana. Sedangkan di sisi Tante Qinlan, dengan penuh pesonanya, ia menunjukkan ekspresi seolah ingin menerkam Yihye. Rasanya pengen. Obrolan berlanjut. Di sini Liu Qingzu menawarkan ke Yihye bagaimana jika ia mempelajari 2 teknik martial art lainnya. Mendapatkan tawaran tersebut, Yihye berkata jika itu belum ia perlukan, sebab ia ingin menguasai teknik martial art Bodibond Demon Prison lebih mendalam terlebih dahulu. Yihye juga menyampaikan, walaupun proses belajarnya terlihat cepat, namun tetap saja ia merasa kelelahan. Yihye kemudian meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Merespon, Tante Qinlan berkata, "Aku dengar dari pengurus rumah, kau datang dengan sepeda. Apakah kau bisa mengemudi? Kalau iya, silakan pilih salah satu mobil di garasi untuk kau gunakan." Mendapatkan kebaikan seperti itu, terlintas di benak Yihye tentang pengendara motor yang sebelumnya ia temui saat menuju ke tempat ini. Dengan begitu, Yihye meminta sepeda motor untuk ia gunakan. Dari sana, berpindah kita keluar rumah. Terlihat seorang pemuda berjalan santai di sana. Dia adalah pemuda yang sebelumnya berpapasan dengan Yihye, dan ternyata pemuda ini adalah adik Liu Qingzu. Apa yang dipikirkannya di sini? Itu tentang Yihye yang sebelumnya telah mempermalukannya di depan pacarnya. Di tengah-tengah perasaan yang tidak menyenangkan, tiba-tiba motor lewat dengan sangat cepat. Melihat pengendara motornya adalah Yihye, tentunya itu membuatnya semakin kesal. Terlebih saat ia menyadari jika motor yang digunakan Yihye adalah motornya. Lalu karena perjalanan pulangnya cukup jauh, sampai di rumah hari sudah malam. Terlihat Yihye sedang mempersiapkan makan malamnya. Jika kita makan pakai kerupuk, Yihye justru makan dengan Magicor. Setelah menuangkan saus ke Magicor-nya, Yihye langsung memakannya, dan ketika itu telah terserap di tubuhnya, pemberitahuan sistem muncul di sana. Melihat pemberitahuan itu, sejenak Yihye berpikir, saat memakai template Colossal Titan di dalam Secret Realm sebelumnya, tinggi perubahan yang didapatkan sekitar 50 meter. Meskipun ukuran itu terbilang besar, namun jika dibandingkan dengan makhluk raksasa yang mereka lihat di dalam Secret Realm itu, tetap saja ukuran perubahan Yihye yang sekarang masihlah terbilang kecil. Dengan pemikiran tersebut, Yihye lalu mengalokasikan semua poin yang ia dapatkan ke template Colossal Titan. Setelah melakukan itu, Yihye kembali melanjutkan makannya dengan Magicor terakhir yang sudah ia oleskan sambal balado. Seperti sebelumnya, Yihye juga mendapatkan efek dari memakan Magicor. Namun, kali ini apa yang ia rasakan jauh lebih dahsyat dari yang pernah ia alami sebelum-sebelumnya. Pemberitahuan kembali muncul dan itu bertuliskan, template dimula sedang menyerap gen dari tanaman hidup khusus. Mutasi spesial akan berlangsung. Apakah Anda ingin melanjutkan prosesnya? Yes or no? Melihat informasi itu, sejenak Yihye berpikir lagi. Mutasi berarti templatenya bisa berubah menjadi monster dengan atribut berbeda. Jika hasilnya lebih baik, itu bagus. Namun, jika lebih buruk, itu namanya devolusi. Setelah memikirkannya sambil menekan tombol yes, Yihye berkata, peduli amat, sekali-sekali mengambil resiko. Dari sepeda bisa menjadi moge. Lalu, yang terjadi selanjutnya adalah pemberitahuan sistem kembali terlihat. Itu bertuliskan
tentang Yihe yang mendapatkan template nuklir dengan rank S. Gambaran tentang template baru itu lalu terlihat, dan itu membuat Yihe hanya bisa tercengang. Pemberitahuan sistem lagi-lagi kembali muncul saat template Mad Demon Emperor Dimola mencapai 100%. Ada peluang 2% untuk berubah menjadi Galactic Demon Emperor Dimola. Mengetahui informasi itu, dengan penuh semangat, Yihe berkata, namanya saja sudah terdengar sangat kuat, tetapi untuk mencapai itu, aku harus bisa meningkatkan compatibility-nya sampai 100%. Kalau begini, aku harus segera naik level secepat mungkin. Di tengah-tengah perasaan yang menggebu-gebu itu, tiba-tiba Yihe mendengar sebuah ledakan yang cukup menyita perhatiannya. Sementara itu, di luar ternyata sudah banyak petugas keamanan terlihat di sana. Belum ada informasi yang begitu jelas tentang apa yang ingin dilakukan para petugas ini. Dari luar, kembali lagi kita ke dalam rumah Yihe. Suasana horor mulai bisa dirasakan. Yihe berpikir, pemilik tubuh ini dulunya tertutup dan penyendiri, jadi tidak mungkin ada teman yang datang berkunjung di saat-saat seperti ini. Aku juga tidak pernah memesan makanan atau paket apapun, jadi siapa yang datang di waktu seperti ini? Apa kau tahu siapa itu, Nona? Kata Yihe, dan ternyata seorang perempuan dengan memakai kostum yang terlihat sangat ketat telah berada di jendela rumahnya. Sepertinya adik kecil ini bukan petarung biasa. Sebenarnya aku hanya ingin menyembunyikan sesuatu di tempat ini, lalu sedikit mengubah ingatanmu. Tapi karena kau menyadarinya, tampaknya aku harus memberimu sedikit pelajaran. Jadi jangan coba-coba kabur, kata perempuan misterius ini. Apa yang kau bicarakan, Nona? Kau akan mati, kata Yihe sambil memperlihatkan wajahnya yang penuh keseriusan. Sementara itu, kita berpindah dulu ke tempat lain, atau lebih tepatnya di luar gedung perumahan Yihe. Terlihat seorang pria yang bernama Zhou Yi dikepung pihak polisi. Karena sudah terdesak, Zhou Yi kemudian mengaktifkan kemampuannya yang bernama Blood Ignition Forbidden Art. Bersamaan dengan itu pula, kita bisa melihat di lantai atas bangunan yang ada di sebelahnya. Ledakan energi berwarna biru terlihat di sana. Dan ternyata itu adalah perempuan yang sebelumnya memasuki kediaman Yihe. Yao Yimei, adikku, aku sudah mempertaruhkan nyawa agar kau bisa membawa barang itu keluar. Kenapa kau malah jadi seperti ini? Kata Zhou Yi, dan kita akhirnya mengetahui jika perempuan yang sebelumnya masuk ke dalam rumah Yihe bernama Yao Yimei. Menggunakan telepatinya, Yao Yimei lalu berkata, Zhou Yi, barangnya sudah kusimpan. Kita mundur dulu. Tepat setelah itu, bom asap digunakan dan mereka berhasil melarikan diri dari sana. Kemudian dari sana mengikuti pergerakan dari kedua orang itu. Kita lalu dibawa menuju bangunan terbengkalai. Ketika mereka berdua berpikir jika telah berhasil meloloskan diri dari kepungan pihak kepolisian, disitulah mereka sadar, bukan pihak kepolisian, itu adalah Yihe. Ya, Yihe ternyata mengejar mereka. Seharusnya kalian sadar akan masalah serius ini. Aku beruntung karena kalian masuk ke rumahku sebagai hadiahnya. Biar ku ajak kalian bermain-main, kata Yihe yang penuh keseriusan. Bagaimana caramu menemukan kami? Teriak Zhou Yi. Tidak menjawab pertanyaannya, namun kita bisa mengetahui ternyata Yihe bisa merasakan radiasi nuklir yang menempel pada tubuh Yao Yimei. Pas sekali, kalian bisa jadi uji coba untuk kekuatan Bodybone Demon Prison Martial Arts-ku, kata Yihe yang telah mengaktifkan martial art-nya.
Merespon serangan itu, Zhou Yi langsung mengambil posisi bertahan. Akan tetapi, Mountain Crushing Strike melepaskan pukulan martial art-nya. Aura yang keluar terlihat layaknya demon yang sedang marah. Menerima serangan seperti itu, Zhou Yi memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Dan sungguh pukulan yang sangat brutal. Melihat saudaranya diperlakukan seperti itu, Yao Yimei hanya bisa terdiam. Apakah Zhou Yi bisa kalah secepat itu? Oh, tentu saja tidak. Keseruannya belum berakhir, konco. Dasar bocah, jangan sombong dulu. Begitulah perkataan Zhou Yi yang Yihe dengarkan. True form of Demon Beast, Iron Crony the Shark. Mengaktifkan bloodline sempurna dari templatenya, Zhou Yi terlihat layaknya siluman badak. Aku ini six rank martial artist. Bocah tengik sepertimu tidak akan bisa mengalahkanku. Setelah mengatakan hal tersebut, Zhou Yi lalu berjalan mendekati Yihe, merespon apa yang ada di hadapannya sambil menunjukkan ekspresi bengisnya. Yihe berkata, "Ini baru layak disebut pertarungan." Berpindah ke sudut pandang lain, ternyata Yao Yimei telah mengaktifkan kemampuan dari kostumnya. Itu membuatnya menjadi tidak terlihat, dan ia berencana menyerang Yihe dari belakang. Namun, tak perlu melihat, Yihe menembakkan laser beam ke arah Yao Yimei dan itu membuatnya terlempar. Melihat apa yang dilakukan Yihe ke saudaranya, Zhou Yi lalu memusatkan energi ke tangannya, bersiap melakukan serangan. Melihat hal tersebut, tentunya Yihe juga bersiap, dan yang terjadi adalah tinju mereka saling bertabrakan, dan itu memancarkan energi yang cukup liar. Dalam posisi ini, Yihe sadar jika pertahanan dari lawannya telah meningkat sangat pesat. Bocah, true form dari Iron Crowned Demon Beast milikku bahkan bisa menahan tembakan meriam tank dengan mudah. Kau pikir bisa menembusnya? Tak hanya bertahan, kekuatannya juga meningkat berkali-kali lipat. Mengatakan hal tersebut, Zhou Yi lalu menyudutkan Yihe dan ya, Yihe terkena serangannya. Apakah Yihe akan baik-baik saja? Apakah ceritanya akan berakhir sampai di sini? Tentu saja tidak. Melihat Yihe yang sudah menghilang dari pandangannya, Zhou Yi berkata, "Dasar bocah FF, sehebat apapun kau di hadapan wujud perubahanku, kau pasti tidak akan bisa bertahan." Tepat setelah mengatakan hal tersebut, Zhou Yi tiba-tiba merinding ketakutan, dan ketika ia menoleh ke atas, ternyata Yihe telah bertransformasi ke bentuk Colossal Titan. Magical Beast ini, jangan-jangan ini perubahan dari bocah itu. Bersamaan dengan ungkapan yang penuh akan ketidakpercayaan, tangan Colossal Titan Yihe bergerak hendak mencengkram Zhou Yi. Beruntung Zhou Yi bisa menghindar dengan cara melompat ke udara. Walaupun begitu, itu juga berarti Zhou Yi sudah mati langkah. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah begitulah apa yang dialami Zhou Yi, mendapatkan pukulan beruntun dari tangan Colossal Titan Yihe. Sementara itu, di tempat lain, masih di lokasi pertarungannya, ternyata Yao Yimei masih bertahan. Aku benar-benar bodoh. Sungguh, kenapa aku harus memancing monster ini? Kalau begini terus, Zhou Yi akan dipukuli sampai mampus. Mau lari pun percuma. Satu-satunya pilihan hanyalah bertarung habis-habisan. Mengatakan hal tersebut, Yao Yimei lalu mencari cara untuk menghadapi Colossal Titan Yihe. Ia kemudian bergerak dengan sangat cepat naik ke puncak gedung. Lalu tanpa pikir panjang, Yao Yimei melompat
dan melilit kepala dari kolosal Titan Yihe dengan senjatanya yang berupa benang. Ini adalah benang molekul yang ditarik dari nanosuit milikku. Kekuatan dan ketajamannya cukup untuk memotong logam campuran tingkat tinggi. Meskipun kau berubah menjadi raksasa yang kuat melalui semacam rekayasa genetik, tetap saja kelemahan tubuh manusia pasti tidak berubah. Setelah mengatakan hal tersebut, Yao Yimei langsung mengencangkan benangnya, dan itu berhasil membuat kelapa kolosal Titan Yihe terputus. Kelapa itu lalu terjatuh tepat di hadapan Yao Yimei. Menarik nafas panjang, Yao Yimei merasa lega. Ia berpikir jika ia telah mengalahkan Yihe. Namun, apa yang ia pikirkan tidak direstui oleh autor manhwa ini. Walaupun hanya tinggal kepala, energi yang sangat terang berkumpul dan memadat di mulut raksasanya. Melihat semua itu, Yao Yimei hanya bisa istighfar. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah gambaran terakhir dalam ingatan Yao Yimei hanyalah kilatan cahaya berwarna biru yang tak berujung. Ya, Yao Yimei pergi ke alam baka. Setelahnya, kita kembali berpindah. Terlihat Yihe keluar dari mulut kolosal Titan. Ia lalu berjalan menuju ke Zhou Yi. Sekarang giliranmu, kata Yihe tanpa belas kasihan. Kau seorang monster, ungkap Zhou Yi yang sudah tidak berdaya. Seorang asasin harus siap untuk diburu. Itu adalah hal yang sangat adil, bukan? Berkata Yihe dengan penuh intimidasi. Karena aku akan mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Yao Yimei, wanita yang baru saja kau kirim ke alam baka tadi, telah menyembunyikan sesuatu di kamarmu. Itu disebut gen emas. Sekarang itu milikmu. Kau akan menghadapi pengejaran tanpa akhir. Larilah, larilah, larilah kalau kau bisa. Aku akan menunggumu di neraka. Tepat setelah Zhou Yi mengatakan salam perpisahannya, Yihe langsung menempelkan telapak sepatunya ke wajah Zhou Yi, dan hal itu membuatnya menyusul Yao Yimei ke alam baka. Selesai melakukan hal itu, suara sirine bisa Yihe dengarkan, dan itu artinya Yihe harus sesegera mungkin pergi dari sana. Mengikuti perjalanan Yihe, ia kembali ke rumahnya. Ternyata sebelum Yihe pergi mengejar kedua penjahat itu, ia telah menghubungi Tante Qinlan untuk memberitahukan tentang kemungkinan yang akan terjadi. Dan sekarang Yihe sudah menjelaskan kejadiannya. Dari apa yang bisa kita baca di pesan WhatsApp Yihe bersama Tante Qinlan, tante kita ternyata sudah mengurus semuanya. Dan di dalam pesan itu juga ia menyuruh Yihe untuk menunggu sampai masuk kuliah di Universitas Wadu. Untung sebelumnya aku sudah kasih tahu Tante Qin. Kalau tidak, serangan nuklir sejelas ini pasti membuat polisi tidak akan melewatkanku, kata Yihe. Kemudian ia mengambil gen emas yang dimaksud oleh Zhou Yi sebelumnya. Melihat benda itu, Yihe sadar jika logo yang tertera di sana itu tidaklah asing. Simbol ini ada di dokumen Prometheus yang diberikan oleh orang dari Huadu sebelumnya. Ini adalah simbol dari perusahaan besar di bidang bioteknologi, perusahaan Laserbeard. Sepertinya dua orang itu mencuri benda ini dari perusahaan itu. Dengan benda ini yang ada di tanganku, semua kemungkinan bisa saja terjadi. Untuk sekarang, aku harus pindah tempat tinggal. Untuk malam ini, cari hotel seadanya dulu. Lalu dari sana, beberapa hari kemudian, slide memperlihatkan kondisi di dalam sebuah secret realm. Beberapa kelompok warrior terlihat sedang melakukan farming. Warrior perempuan ini tiba-tiba terkejut saat melihat sesuatu dari kejauhan. Ternyata apa yang ia lihat itu merupakan gelombang bis yang mengarah ke tempat mereka.
Suasana yang awalnya tenang seketika berubah menegangkan. Melihat apa yang ada di kerumunan gelombang bis di sana. Di atas kepala bis yang paling besar, terlihat sosok makhluk duduk di atas sana. Ternyata itu adalah Tier 5 Overlord Class Magical Beast, Blood Eye Black Ape. Cepat beritahu pasukan, ada bis Overlord Kelas S datang membawa gelombang bis. Kota Ancheng tidak akan mampu bertahan. Kita harus minta negara mengirim ahli martial artis tingkat master dan grandmaster untuk membantu. Begitulah respon dari para warrior yang melihat kehadiran dari sosok pemimpin gelombang bis tersebut. Kembali ke sudut pandang bis Blood Eye Black Ape. Hanya dengan tatapannya, ia memerintahkan bis yang menjadi tunggangannya untuk melakukan serangan. Menciptakan peluru batu, itu melesat dengan sangat cepat, menyerang para warrior yang melarikan diri. Di tengah-tengah keadaan tersebut, warrior ini berhasil menghubungi pengawas yang berada di luar Secret Realm. Walaupun ia berhasil mengirimkan informasinya, namun sayangnya nyawanya tidak dapat tertolong. Kembali lagi kita ke sudut pandang bis Blood Eye Black Ape. Terlihat ia telah berdiri dari kursinya sambil menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Ia berkata, "Maju dengan kecepatan penuh." Ya, mereka berniat untuk keluar dari Secret Realm dan menginvasi dunia manusia. Sementara itu, di luar Secret Realm, informasi mengenai gelombang bis yang akan menyerang sudah tersebar ke seluruh penduduk kotaan. Gelombang bis dari Secret Realm kelas B di Swan Lake kotaan akan segera menyerang. Diperkirakan akan menembus dan mencapai kotaan dalam 20 menit. Saat ini, semua pasukan telah dikerahkan ke garis depan untuk menahan gelombang bisnya, menyerukan kepada semua prajurit di kotaan untuk datang dan memberikan bantuan. Semua prajurit segera ke garis depan. Begitulah pengumuman yang bisa terdengar di hampir seluruh penjuru kota. Berpindah ke kantor wali kota, aku sudah menyuruhmu untuk meminta bantuan ke kota-kota lain. Kota mana saja yang bersedia mengirim pasukan ke sini? Tuan Wali Kota, kali ini bukan hanya Ancheng yang diserang oleh serangan gelombang bis. Banyak wilayah di seluruh negeri juga mengeluarkan peringatan yang sama. Begitulah percakapan yang terjadi antara Pak Wali Kota dan asistennya. Pak Wali Kota lalu menanyakan tentang pihak dari Huadu. Namun hasilnya sama saja. Bahkan apa yang terjadi di Huadu justru lebih parah, di mana Secret Realm kelas S telah muncul di sana, dan itu membuat fokus mereka tidak bisa diganggu. Dengan semua informasi itu, Pak Wali Kota lalu berkata, "Kita sudah tak punya waktu untuk menunggu lagi. Pertempuran mempertahankan kota Ancheng telah dimulai, dan kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Kemudian dari sana, slide kembali berpindah di sebuah arena latihan. Terlihat dua orang di sana sedang melakukan sparring. Ternyata kedua orang itu adalah Yihe dan Chuzo. "Kapan kau belajar martial teknik keluarga Liu?" tanya Chuzo. "Itu belum lama, tapi Chuzo, kenapa aku merasa setelah sebulan tidak bertemu denganmu, kau jadi mundur sejauh ini?" kata Yihe mengomentari perkembangan kemampuan Chuzo. "Bukan aku yang mundur, tapi kau yang jadi terlalu kuat. Kau seperti orang gila saja, Yihe," jawab Chuzo mengakhiri sparring mereka. Suasana mencekam tiba-tiba Yihe rasakan. Bersamaan dengan itu, handphone Chuzo memberikan notifikasi jika gelombang bis akan segera terjadi di kotaan dan semua mahasiswa-mahasiswi akan menjadi prioritas untuk dievakuasi. Mendengar itu, Yihe lalu bertanya, apakah Chuzo akan ikut evakuasi juga? Merespon, Chuzo berkata, "Kalau apa kau akan tinggal? Menurutku, dengan bakatmu, akan lebih baik
jika kau pergi evakuasi juga Yihe. Mendengar itu, memperlihatkan ekspresi bengisnya. Yihe berkata, kau terlalu banyak bicara Chuzo. Kenapa aku tidak menyadari kalau kau begitu cerewet? Jika memang kau juga tidak ingin pergi evakuasi, maka hanya ada satu kata, habisi para bis itu. Dari sana, kita berpindah lagi, melihat kondisi di kediaman keluarga Liu. Terlihat Liu Qingzu datang menghadap ibunya. Ia ingin meminta izin untuk ikut melawan gelombang bis. Merespon permintaan putrinya, Tante Qinlan bertanya, seberapa besar kemungkinan Liu Qingzu bisa kembali dengan selamat. Jumlah prajurit di kota ini kira-kira 30.000 orang. Itu termaksud para veteran tua yang sudah lemah serta para sukarelawan yang mau ikut bertempur. Jumlahnya pun tak sampai 50.000. Dengan jumlah seperti itu, di hadapan gelombang bis yang menyerang saat ini, itu bagaikan perahu kecil di tengah lautan badai. Beast Overlord kelas S bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kota Anqing saat ini. Makhluk semacam itu hanya bisa ditahan oleh seorang Grandmaster. Qingzu, nyawamu bukan hanya milikmu sendiri, tapi milik seluruh keluarga kita. Mendengar semua ucapan itu, sejenak Liu Qingzu terdiam dan tanpa izin dari ibunya, ia lalu berbalik dan berkata, jika sebuah keluarga martial art tidak bisa melawan monster, mungkin memang keluarga seperti itu sudah tidak layak untuk terus ada. Ya, Liu Qingzu tetap pada tekadnya, pergi menghadapi gelombang bis. Setelah Liu Qingzu pergi, Tante Qinlan lalu didatangi seorang pelayan yang menanyakan tentang Yihe. Merespon pertanyaan itu dengan wajah serius dan menawan, Tante Qinlan berkata, kirimkan Yihe sebuah pesan, biarkan dia membuat pilihannya sendiri. Dan juga, aku ingin mengirimkan pesan ke para penonton. Mohon maaf kalau uploadnya sedikit lama. Dan untuk sekarang, cerita berakhir sampai di sini dulu. Dan cerita akan dilanjutkan di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Maaf kalau terlambat upload ya konco ya. Oke, assalamualaikum.